Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita hari ini bisa belajar kembali untuk mata pelajaran matematika. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini menjadi pelajaran yang bermanfaat untuk kalian. Oke, kemarin kita sudah membahas materi tentang ruas garis. Ruas garis pada bangun datar. Tugas kalian sudah Miss koreksi, alhamdulillah banyak sekali yang betul. Namun ada satu hal yang akan Miss bahas hari ini mengenai materi yang kemarin, yaitu tentang lingkaran. Di buku kalian tidak ada ya kemarin tentang lingkaran. Oke, lingkaran. Lingkaran ini ada berapa sisinya? Kemarin kita menghitung sisi dengan cara memberikan tanda, ya tidak. Kalau misalnya bentuknya persegi, berarti kita menghitung sisinya yaitu dengan 1, 2, 3, 4 dari titik sampai titik. Begitu juga dengan lingkaran. Miss kasih titik di sini, kita akan hitung. Terus ada berapa? Ada 1. Jadi lingkaran itu memiliki sisinya 1. Kita akan hitung sudutnya. Sudut itu kalau kemarin kan bagian sininya ya, ini sudut pertemuan antara titik. Jika pertemuannya di sini, sudutnya berarti di sini ada 1. Tapi kalau Miss kasih titik di sini, terus kita lingkari lagi begini, sudutnya ada 2. Dan seterusnya banyak sekali di sini. Jika kita hitung, saking banyaknya, terlalu banyak, jadi jawabannya itu sudut lingkaran sama dengan tak terhingga. Karena saking banyaknya, jadi tidak terhingga. Kemudian bagaimana dengan titik sudutnya? Titik sudutnya kalau kita hitung, sudutnya ada banyak sekali. Titik sudutnya juga tak terhingga. Hanya ini yang akan diingatkan tentang materi yang kemarin. Untuk hari ini, siapkan buku paket kalian pada halaman 137. Dan clipping kalian bagus-bagus sekali, sudah Miss lihat. Siapkan halaman 137, kita akan belajar mengenai pola barisan bangun datar. Untuk yang lingkaran, sudah paham ya, akan Miss hapus. Pola barisan bangun datar. Miss tuliskan dulu, pola barisan bangun datar. Pola adalah perulangan suatu bentuk yang susunannya teratur. Miss kasih contoh. Miss tulis A. Miss tulis A lagi. Miss tulis A lagi. Miss tulis A lagi. Ini namanya pola. Miss ulang secara teratur. Pola bangun datar dapat disusun dari 2 atau lebih bangun datar. Misalnya kalian bisa lihat contohnya, ada lingkaran persegi. Kalau kita ulang polanya berarti lingkaran persegi. Kita ulang lagi, lingkaran persegi. Ada 2 bangun datar. Kita juga bisa menyusun suatu pola menggunakan 3 jenis bangun datar. Yang pertama bisa seperti ini, lalu lingkaran segitiga. Kita ulang lagi, persegi panjang, lingkaran segitiga. Yang perlu kalian perhatikan ketika membuat pola yaitu harus teratur. Kita bisa menulisnya seperti ini. Nomor 1 berbentuknya persegi, berarti di sini juga harus
persegi. Nomor 2 bentuknya lingkaran, berarti nomor 2 juga lingkaran. Nomor 3 segitiga, berarti nomor 3 segitiga. Jadi kalian harus teliti dalam membuat pola bangun datar, karena urutannya harus teratur. Jangan lupa, karena itu penting yang bagian pola bisa kalian garis bawahi. Untuk latihan bisa kalian kerjakan pada halaman 138. Pada halaman 138 ada nomor 1 dan nomor 2. Di nomor 1 kalian melanjutkan pola apa selanjutnya. Dan di nomor 2 kalian juga melengkapi gambar pola barisan bangun datar. Oke, sampai sini paham ya? Silahkan dikerjakan. Oke. Jika sudah, kita akan melanjutkan pada ruas garis pada bangun datar. Ruas garis pada bangun datar. Sekarang bangun ruang ya. Kita sudah belajar tadi tentang bangun datar tadi dan kemarin. Kalau sekarang kita akan belajar tentang bangun ruang. Bangun ruang itu banyak sekali kita temukan pada kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalau kalian melihat kardus, nah itu juga merupakan contoh dari bangun ruang. Ada bangun ruang kubus, balok, dan prisma. Kalian pasti pernah bermain papan catur ya di sekolah. Ada juga rubrik, ada juga kotak kado, dan juga kalian pasti pernah melihat tenda. Yang sudah disebutkan itu merupakan contoh-contoh bangun ruang. Pada bangun ruang terdapat ruas garis. Tidak hanya bangun datar yang memiliki ruas garis, namun bangun ruang juga memiliki ruas garis. Ruas garisnya yang mana, Miss? Oke, kita akan bahas. Bangun ruang. Ya, bangun ruang di sini yang akan kita bahas adalah ruas garisnya. Yang akan Miss gambarkan pertama yaitu bentuk kubus ya. Di kelas 1 kalian sudah belajar tentang bentuk-bentuk bangun ruang. Ruas garis kalian bisa garis bawahi yang sudah warna biru itu adalah bagian garis yang memiliki dua ujung yang berbeda. Ruas garis pada bangun ruang disebut rusuk. Ruas garis pada bangun datar disebut sisi. Beda ya. Bangun datar namanya sisi, bangun ruang namanya rusuk. Agar mudah kita kasih huruf di sini E, F, G. Nah, kalian bisa coba di rumah. Biar lebih paham bisa kalian gambar. Kubus kita akan hitung berapa ruas garisnya. Hampir sama dengan cara kita menghitung ruas garis bangun datar. Seperti ini ya, gunakan ya. 1, 2, bawahnya dulu. Terus bagian sini bawah ya, 3, 4. Bawah ternyata ada 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gambarnya memang sedikit acak-acakan, namun akan Miss tuliskan di sini. Ruas garisnya mana saja, Miss? A, B. Ya, dari gambar ini yang agak membingungkan ini, kita akan coba tulis di sini. Yang pertama ada A, B. Kita tulis di sini A, B. Kemudian B, C. BC. Kemudian dari sini sampai sini ada C, D. Oke. Dari sini sampai di sini yang begini ada D, A. Kita sudah dapat 1, 2, 3, 4. Bagian yang sini lagi ada B, F. B, F. Kemudian lagi C, G. Sini lagi F, G. Kemudian yang atas H, G. Kemudian lagi ada E, F. Lagi E, H.
Mana lagi? Oh iya, ini AE. Selanjutnya ada DH. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ruas garis pada kubus ada 12. Ini memang harus teliti sekali kalian lihatnya. Titik-titik ini apa, Tomis? Jangan lupa di kelas 1 kita sudah membahas titik-titik ini yaitu juga merupakan rusuknya, ruas garisnya yang bagian belakang. Karena tidak mungkin kita gini, nah ini nanti membuat kalian lupa. Ini makanya sering dibuat titik-titik biar kalian paham. Oh, titik-titik itu artinya bagian belakang kubusnya. Oke, kita lanjutkan. Sama halnya dengan balok ya, pada halaman 140. Balok itu bentuknya sama seperti kubus, tapi dia terdiri dari persegi panjang. Kalau kubus itu kan sama semua, balok itu ada bagiannya yang terdiri dari persegi panjang. Balok memiliki 12 ruas garis. Kalian bisa hitung seperti ini caranya ya. Sama juga dengan prisma segitiga. Prisma segitiga memiliki 9 ruas garis. Kita akan sedikit bahas untuk prisma segitiga. Coba kita gambar di sini. Prisma segitiga. Ya, karena untuk balok dan kubus bentuknya sama, tapi untuk prisma segitiga ini bentuknya berbeda. Jadi akan kita hitung ruas garisnya. Ingat ya, yang putus-putus ini tandanya dia ada di bagian belakang. C, A, B, C, D, E, F. Mari kita hitung ya. Bisa langsung kita tulis nanti di sini. A, B. Kemudian B, C. Kemudian C, A. Sudah dapat 3 ya. C, F. Oke, C, F. Kemudian ada lagi AD. Sini ya. AD. Kemudian ada B, E. Mau EB boleh, BE boleh, terbalik nggak apa-apa. Kemudian ada DE, DE, ada juga DF, dan yang terakhir ada EF. Jumlah ruas garis pada prisma segitiga yaitu ada 9. Begitu cara menghitung ruas garis ya. Kalian benar-benar harus perhatikan antara titik bertemu titik, itu namanya ruas garis, atau jika dalam bangun ruang disebut rusuk. Kita lanjutkan. 5 segi 4 menghitungnya sama. Untuk latihannya yaitu latihan 4 di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuliskan ruas garis pada bangun ruang berikut. Jadi kalian diminta untuk menuliskan ruas-ruas garisnya, menuliskan huruf-hurufnya seperti ini. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, jika sudah, kita akan melanjutkan pada materi selanjutnya yaitu ciri-ciri bangun ruang. Masih dalam materi bangun ruang. Jika tadi kita sudah belajar tentang ruas garisnya, kita akan belajar tentang ciri-cirinya. Ciri-ciri bangun ruang pada setiap bangun itu berbeda-beda. Ciri-cirinya itu berbeda-beda. Yang pertama akan kita bahas yaitu bangun ruang itu pasti memiliki sisi. Ya, yang kedua mempunyai rusuk. Yang ketiga punya titik sudut. Nah, 3 ini adalah ciri yang paling utama
pada bangun ruang. Langsung Miss gambarkan di sini. Ini adalah contoh bangun ruang kubus. Sisinya yang mana Miss? Rusuknya yang mana Miss? Titik sudutnya yang mana? Kita bahas satu-satu. Sisi. Sisi itu agar kalian mudah, namanya itu bidang, ya. Bidang datar. Jadi jika kalian perhatikan, bangun ruang ini tersusun dari beberapa bangun datar. Misalnya ini kubus, tersusun dari bangun datar persegi, ya. Ini kita anggap persegi. Nah, ini yang namanya sisi. Bidangnya, bangun datarnya ini yang namanya sisi. Rusuknya yang mana Miss? Tadi kita baru belajar rusuk. Rusuknya ini. Nah, ini ya. Ini namanya rusuk. Titik sudutnya mana Miss? Ini titik sudut. Sama seperti pada bangun datar, ya. Titik sudut. Nah, Miss ulangi yang bagian bidang seperti ini, terdiri dari rusuk, namanya sisi. Nah, kerangka atau bagiannya ini, tiangnya namanya rusuk. Titik sudut adalah pertemuan antara rusuk dan rusuk. Sampai sini paham ya? Kita akan lanjutkan. Kubus ya. Kubus memiliki 6 sisi. Pada halaman 142 itu yang sudah dikasih warna orange, itu kalian bisa kasih tanda penting semua. Memiliki 6 sisi. Ini ada 6 ternyata sisinya. 1, 2, 3, 4, 5 yang belakang dan 6 yang bawah. Dulu kelas 1 kita pernah ya langsung menggunakan media bentuk kubus karena di sekolah ada. Nah, ada 6 ya. Kita ini hanya tinggal mengulang ciri-cirinya saja. Rusuknya ada 12. Tadi kita sudah bahas yang ABCD itu rusuknya ada 12, titik sudutnya ada 8. Jadi jika kalian hitung ini ada 8. 1, 2, 3, ingat yang belakang ya, 4, 5, 6, 7, 8. Titik sudutnya ada 8. Kita lanjut ke balok. Balok contohnya ada lemari, kardus, keranjang, banyak sekali ya contohnya. Tadi Miss sudah jelaskan bahwa balok dan kubus memiliki ciri-ciri yang sama. Yang berbeda hanya bentuknya. Jika kubus itu terdiri dari semuanya persegi, jika balok bisa terdiri dari persegi atau persegi panjang. Untuk ciri-cirinya sama. Titik sudutnya ada 8, sisinya ada 6, rusuknya ada 12. Nah, itu yang akan kita pelajari, yang sudah kita pelajari. Semoga menjadi materi yang mudah kalian pahami. Untuk matematika kita akan masih banyak belajar, jadi tolong persiapkan diri. Silahkan kerjakan soal-soalnya. Jika ada kesulitan tolong hubungi Miss. Dan Miss ucapkan terima kasih telah mengikuti belajar hari ini. Jika ada kesalahan Miss minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Goodbye.